Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar jati diri Satrio Piningit. Tentang jati diri Satrio Piningit ini sudah sangat ramai diperbincangkan, dibahas oleh berbagai kalangan, baik para ulama, para ilmuwan, para filsuf, agama, para spiritual, juga para cendekiawan. Kehadiran Satrio Piningit sangat diharapkan, sangat didambakan oleh umat manusia akhir zaman, khususnya bagi yang tidak mendapatkan keadilan, yang merasa tertindas, juga yang merasa terzalimi. Serta dengan adanya berbagai fenomena, musibah dan bencana yang masih sering terjadi di berbagai tempat, sehingga keadaan atau kondisi yang seperti ini seakan-akan mengharapkan yang dapat mengendalikan atau yang sanggup mengatasi keadaan yang sangat mengkhawatirkan ini. Tentang bencana yang terjadi di mana-mana, hal itu tidak terjadi dengan sendirinya atau secara kebetulan tanpa ada penyebabnya. Dengan adanya hukum yang ada di alam semesta ini, yaitu hukum kausalitas atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini merupakan hukum keniscayaan bagi alam semesta dan merupakan fitrah manusia untuk memahaminya, bahwa setiap akibat atau peristiwa merupakan hasil dari sebuah sebab. Berdasarkan hukum sebab akibat ini, maka apa yang terjadi di muka bumi ini, seperti bencana alam, ini disebabkan oleh manusia itu sendiri, yang tanpa disadari, yang dilakukan, yang diperbuat di muka bumi ini, baik dengan alam ataupun dengan lingkungan, serta sesama di muka bumi ini. Nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kemanusiaan sudah diabaikan, karena pada hakikatnya alam semesta ini dengan manusia tidak akan bisa terpisahkan, tidak akan bisa terceraikan. Ada hubungan yang saling keterikatan, saling membutuhkan, dalam artian hubungan yang terjadi antara alam semesta dengan diri manusia bagaikan ada hitam, ada putih, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Berarti antara alam semesta dan manusia itu tidak akan bisa terpisahkan. Hubungan antara manusia dengan alam semesta itu ada hubungan khusus. Ini tidak bisa dijelaskan dengan akal dan nalar, karena bila ini dijelaskan dengan akal atau nalar atau secara ilmiah, sangat rumit, sulit untuk dijelaskan, bahkan terkesan tidak rasional, atau dengan kata lain, tidak masuk akal. Akan tetapi, bagi yang sudah mengenal diri, yaitu diri rahasia yang hakiki, atau diri yang sebenar-benarnya diri yang sejati, mereka paham tentang hal ini. Tanpa diri kita, berarti alam semesta ini pun tidak akan pernah ada. Adanya alam semesta ini karena adanya diri kita. Berarti ada hubungan yang khusus, hubungan yang tidak bisa terpisahkan antara kita manusia dengan alam sekitar kita, termasuk alam semesta. Jadi,
apapun yang dilakukan manusia di muka bumi ini atau di dunia ini akan ada akibatnya. Itulah yang dikatakan hukum tabur tuai. Apa yang ditanam, itulah yang dipetik. Karena diri kita ini pada hakikatnya berasal dari alam semesta. Sedangkan bahan dasar alam semesta ini berasal dari 4 anasir atau 4 elemen, yaitu anasir api, anasir angin, anasir air, dan anasir tanah. 4 anasir atau 4 elemen ini yang ada di luar diri kita, yang kita lihat, yang kita rasa itu sesungguhnya pada hakikatnya ada di dalam diri manusia. Tanpa 4 elemen atau 4 anasir ini, kita tidak jadi apa-apa. Apalagi mau jadi makhluk atau manusia, itu tidak mungkin. Pada hakikatnya kita ini tersusun dari 4 anasir atau 4 elemen. Setelah terbentuknya 4 unsur yang saya katakan tadi, maka lahirlah yang namanya roh. Roh inilah yang menggerakkan badan ini, atau roh inilah yang bisa menggerakkan tubuh jasad atau jasmani kita ini. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini yang memiliki nyawa, semuanya digerakkan oleh roh atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, dengan kondisi yang terjadi saat ini, hanya satu piningitlah sebagai walinya, sebagai kekasihnya, yang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah ini. Sehingga beliau diharapkan agar secepatnya dimunculkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, agar manusia segera terselamatkan dari kehidupan yang sudah hancur. Kiranya apa yang menjadi pembahasan pada video kali ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dimudahkan dari segala urusan, dan semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.